Sabda Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Advent yang ketiga. Hari Minggu Advent ketiga dalam lingkaran liturgi Gereja Katolik disebut dengan Minggu Gaudete. Gaudete berasal dari bahasa Latin yang artinya itu sukacita. Jadi, Minggu Advent ketiga disebut dengan Minggu Bersukacita atau Minggu Sukacita. Lilin warna merah muda dalam Corona Advent itu sudah dinyalakan. Nah, ada satu yang menarik di sini bahwa lilin warna merah muda itu merupakan percampuran antara warna ungu dengan warna putih. Warna ungu sebagai lambang masa Advent dan warna putih sebagai lambang dari warna Natal. Itu berarti ketika lilin warna merah muda ini dinyalakan, itu berarti sukacita Natal sudah hampir kita rasakan walaupun belum penuh, tetapi kita di dalam masa pengharapan ini juga masih dituntut bersukacita sambil mengharap kedatangan Kristus. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, dalam bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan di hari Minggu Advent ketiga ini mengajak kita untuk bersukacita. Dalam bacaan pertama, Nabi Zefanya menyerukan sukacita di tengah penindasan. Nabi Zefanya menyerukan bahwa bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacita dan beriarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Dalam konteks ini, Nabi Zefanya menyerukan sukacita di tengah penindasan yang mereka alami. Walaupun mereka itu ditindas oleh musuh-musuh mereka, tetapi Nabi Zefanya menyerukan agar umat bersukacita karena pertolongan Tuhan akan segera mereka dapatkan. Demikian juga jemaat di Filipi diajak untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada mereka, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Dalam hal ini, Rasul Paulus mengajak jemaat itu untuk bersukacita. Bersukacita berarti juga berbagi dengan sama. Rasul Paulus mengajak bahwa sukacita itu tidak hanya dirasakan, tetapi harus dibagikan kepada orang lain dengan cara berbagi kasih. Sementara itu, Yohanes Pembaptis mengajak umat untuk bersukacita dengan melakukan pertobatan, dan pertobatan itu juga harus menghasilkan buah. Apakah itu buah pertobatan? Rasul Yohanes mengatakan bahwa tidak lain dan tidak bukan adalah perbuatan kasih kepada Allah dan sesama. Seperti dalam kisah Injil hari ini, ada 3 kelompok datang kepada Yohanes Pembaptis menanyakan pertanyaan yang sama. 3 kelompok ini adalah, kelompok pertama itu adalah masyarakat umum, kelompok kedua adalah para pemungut cukai, kelompok ketiga adalah para prajurit. Nah, ketiga kelompok ini datang kepada Yohanes Pembaptis dengan pertanyaan yang sama, yakni apakah yang mereka harus lakukan sebagai bentuk dari pertobatan mereka. Untuk kelompok pertama, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia juga berbuat demikian. Untuk kelompok pertama ini, Yohanes mengajak mereka untuk berbagi kasih atau peduli dengan orang lain. Jadi, intinya adalah buah pertobatan itu harus dibuktikan dengan berbagi dengan orang-orang lain, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan. Untuk kelompok kedua, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dengan kata lain, jangan melakukan praktek korupsi dalam melanjutkan tugas. Karena yang terjadi pada waktu itu adalah para pemungut cukai itu terkenal korup. Karena apa? Karena mereka itu banyak menagih pajak dari masyarakat, tetapi yang mereka setorkan kepada pemerintah itu sangat sedikit. Jadi intinya, Yohanes mengajak mereka untuk jujur dalam melakukan tugas mereka sebagai pemungut cukai. Dan kepada kelompok yang ketiga, yaitu para prajurit-prajurit, Yohanes mengatakan bahwa jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.
Untuk kelompok yang ketiga ini, Yohanes mengajak mereka itu untuk melakukan pekerjaan mereka itu dengan jujur tanpa banyak memeras dalam masyarakat. Karena tugas mereka itulah menertibkan sesuatu yang kacau dalam masyarakat. Bukan untuk mengadakan pungli atau meminta banyak uang dari masyarakat. Nah, dalam hal ini, Yohanes mengajak mereka untuk selalu bersikap adil dalam melakukan tugas mereka sebagai prajurit-prajurit yang intinya tadi, mereka harus melakukan ketertiban dalam masyarakat. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, lewat bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan hari ini, kita juga diajak tentu bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan seraya menanti kedatangan Kristus di masa Advent ini dalam bentuk sukacita? Tentu begitu banyak yang bisa kita lakukan. Beberapa contoh yang bisa kita lakukan adalah hendaklah kita selalu juga berbagi kasih dengan orang lain. Jujur di dalam melakukan segala tindakan atau pekerjaan kita. Dan tidak lupa juga kita hendaknya selalu berdoa kepada Tuhan, memohon bantuannya. Selain itu, selama masa Advent ini juga seraya menantikan Tuhan, kita juga hendaknya yang dulu jarang memberikan waktu terhadap sesama, teristimewa kepada anggota keluarga, hendaklah kita membagikan kasih kita kepada mereka dengan cara lebih banyak waktu berbagi dengan mereka. Jadi sahabat Sang Sabda yang terkasih, seraya kita menantikan kelahiran Kristus dan seraya kita menantikan kedatangan Kristus di dalam hati kita masing-masing, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan ulah pertobatan supaya Kristus yang kita nantikan, Kristus yang kita rindukan itu benar-benar nanti hadir di dalam hati kita, di dalam rumah tangga kita. Supaya apa? Supaya hidup kita itu selalu diliputi dengan sukacita. Tuhan memberkati.